Delapan 57. 9. Yang lain pada berapa orang? Yang mana nih? Aduh, ada zoomnya, ada bacaan zoom meeting. Bang nanti ntar baru kelihatan. Ini. Maaf gitu. Oke. Pen, gimana pen? Ada soalnya nih. Kembali. Udah. Ya. Kan tiga. Nah kemarin wajar nih di Strom 3. Oke. Udah nongol. Tadi udah ngetik nama mama kan Sunarsi. Udah langsung nongol. Kita screenshot. Gimana? Kalau aku punya obat, belum kita juga. Makan bakso. Malah kayak gitu. Tuh, oke 3 Tambora. Itu samping. Hidup Bil. Jangan berisik. Dulu yang kita kita mah nggak akan sendiri, jadi ada di tempat dia. Itu ada pojok-pojoknya di Batang Besi ada lagi loh. Di Batang Besi tuh. Oh busi apa tuh? Itu Rawa Malaka. Kaliannya ada. Pak ini buat pendidikan. Cerita aja kan bagian itu ya. Makanya Di Batang Besi ada lagi loh. Iya. Sediain apa? Kuat. Gua ngerti aku. Naik langsung yang nge-save. Tadi zoomnya kok. Tadi lu cakap apa? Juga digilirani. Dan sampai itu
yang kemarin belum masukin datang. Ini mak. Ini haji jatuh kita Mandi telanjang dulu. Yang terus sih apa? Main ya. Mandi nggak ada, airnya nggak ada sih. Ada mandi airnya ada nggak? Buka ini nih, namanya ada. Buka ini. Kenapa? Bahasa Inggris gimana bahasa Inggrisnya masih hari ini? Tingkat kacamata mama yang satu lagi kemana? Ada. Mama ada. Ambil kacamata mama coba. Yang hitam. Yang hitam tuh kacamata. Kurang kelihatan. Sampai nggak? Pin ambil kacamata mama pin. Mada nggak nyampe. Ada mada kakak aja mada. Tuh sangkutin. Ini udah ukur kalau mau tadi abis mau itu gambar ngomong Halo. Ya. Ibnu. Oke. Itu coba lu lihat ya di monitor. Screenshotin semua di Kelurahan Duri Selatan sama semua peserta ya. Halo. Di monitornya. Ibnu, Duri Selatan siap. Dibikin banyak. Halo. Itu di situ ada yang namanya galeri view di Iya. atas. Udah siap ya? Yang kotak-kotak.
Ibu, udah bisa kita Di, mulai, Bu. di tombol laptopnya kan? Boleh. Ya udah nanti gue screenshotin semua ya. Iya, udah siap ya? Ibnu udah siap? Oke, ibu-ibu yang di rumah udah siap ya? Siap, Bu. Siap. Loh, karena mengingat waktu juga sudah jam 10, mungkin kita harus mulai meeting Zoom kita ya, Bu. Gini. Kalau ini kan ini. Ini. Jadi nanti ibu-ibu semua peserta yang mengikuti Zoom meeting ini boleh bertanya kepada narasumber apa, kenapa, dan ada apa. Paling tidaknya jangan dengan ketidaktahuan ibu-ibu ya. Kita berhadapan dengan ahlinya, jadi kita jangan ragu untuk bertanya. Apa yang belum jelas, yang belum ibu bisa pahami, silakan ibu-ibu bertanya kepada narasumber. Halo Mbak Vika, kita udah bisa mulai. Silakan, Bu, dibuka dulu, Bu. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat. Dan alhamdulillah dengan situasi dan kondisi kita, negara kita masih bisa melakukan Zoom meeting, bersilaturahmi, berbagi ilmu dengan melalui Zoom meeting yang bekerja sama antara Studi Naker Jakarta Barat dengan pihak OKOC Indonesia. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembuatan berpletok. Narasumber kita hari ini adalah Mas Madi Atanto. Halo Mas Madi, Assalamualaikum. Yuk, Ibu, saya berharap dengan kegiatan ini bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan untuk ibu-ibu semuanya. Yuk, alhamdulillah. Jadi itu aja dari saya, Mbak Vika. Kita bisa mulai. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pak. Silakan dilanjut, Pak Medi. Oke, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama dengan ibu-ibu. Dalam hal ini saya selaku narasumber, saya Medi Triastanto. Bapak Ibu semua masih mendengarkan? Masih, Pak. Oke. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bisa silaturahmi pada kesempatan kali ini. Dimediasi oleh OKOC Indonesia, Jackpreneur DKI Jakarta, dan kebetulan pada hari ini kolaborasi dengan suku dinas Naker Trans dan Energi Jakarta Barat serta OKOC Indonesia.
Pada kesempatan kali ini temanya adalah pembuatan bir peletok. Yang perlu saya sampaikan adalah untuk bir peletok itu sendiri memang yang kita sajikan ataupun yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini sama dengan bir peletok, hanya mungkin bahan-bahannya beda. Ya, kalau misalnya bir peletok itu yang membedakannya hanya di sini hanya beberapa item, contohnya kayu secang, cengkeh, daun pandan, pala, dan daun jeruk. Namun untuk yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini adalah kita beri nama Ombe Kapulaga Bangzek. Bisa saya sampaikan atau misalnya ada slide yang bisa disampaikan di dalam Zoom meeting ini, bisa dibantu untuk admin. Oke. Ya. Ini nanti videonya nanti dulu, kita coba slide-nya dulu ya. Oke. Nah, di sini ada sejarah ombe ya. Saya menyebutnya ombe karena memang ini memang minuman. Ombe dalam bahasa Jawa itu minuman. Karena saya sendiri adalah orang kelahiran Jakarta, cuman keturunan Jawa, tapi saya sudah lama di Jakarta dari tahun 82 karena saya kelahiran tahun 82. Ya, saya sampaikan sedikit untuk ombe ini adalah minuman atau ramuan yang dibuat untuk menjaga kesehatan dan stamina. Kebetulan memang dari kakek buyut kami selalu menyajikan minuman ini di sehari-hari. Jadi memang minuman ini sangat baik dikonsumsi untuk sehari-hari. Ya, bir peletok memang yang terkenal di Betawi ya, di Jakarta. Tapi pada kesempatan kali ini saya menyampaikan untuk Ombe Kapulaga Bangzek. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya tak lupa menyampaikan salam kami dari OKOC Kalam Depok, OKOC Kalam Indonesia. Salam kami kepada founder kami adalah Pak Sandiaga Uno, terus co-founder kami Pak Indra Uno, dan ketua umum kami Pak Iim. Dan untuk kali ini ada mitra dan kolaborasi, ada Pak Kepala Suku Dinas Naker Trans Energi, Pak Ahmad Yala. Selamat siang Pak. Pak Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Pak Abdul Aziz, dan Ketua Umum yang tentunya Ketua Umum OKOC Indonesia Pak Iim Rus Syamsi. Ya, oke. Salam kepada bapak-bapak semuanya. Akan kita lanjutkan kembali untuk ombe. Mohon maaf, apakah suaranya bisa terdengar dengan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ombe bisa saya sampaikan bahwa untuk ombe ini saya menyebutnya ombe. Ombe sebenarnya minum, tapi yang lebih ini adalah ombe kapulaga ya. Dalam artian yang tadi minuman yang sejenis bir peletok. Sejenis Pak, hampir mirip. Rasanya pun kurang lebih sama. Ketika kita merasakan bir peletok dan ombe ini 11-12 lah. Jadi mungkin dalam kesempatan lain kita bisa sampaikan rasanya. Dan untuk kali ini saya bisa sampaikan bahwa nama Ombe Kapulaga itu sendiri adalah nama dari kebetulan untuk yang Bang Zek adalah nama anak saya, namanya Ahmad Zaki. Jadi kita panggil Zek atau Zaki. Dan pendiri Ombe Kapulaga ini saya sendiri, Medi Triastanto, ada juga M. Fikri atau Fikri Kamal dan Yuli. Dan penggagas atau pemrakarsa dari Ombe ini adalah Ibu Ketua Umum kita, Ibu Susialawati Suhud. Oke, next Pak. Kita langsung ke ini ya, kita langsung ke bahan-bahan yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk membuat ombe. Ini sangat
Simpel sekali, sangat mudah sekali. Satu adalah kapulaga, ya, ada jahe merah, ada serai, kayu manis, gula aren, lada hitam, dan air. Jadi sangat mudah sekali untuk didapatkan untuk membuat minuman yang sangat menyegarkan ini. Cara membuatnya juga cukup mudah. Nanti bisa kita tampilkan untuk video pembuatannya, bisa kita coba Pak untuk video pembuatannya bisa kita saksikan bersama. Bisa dibantu? Oke, mungkin belum disiapkan, tapi sambil saya bacakan bahwa untuk membuat pombe ini sangat simpel. Itu pertama adalah sebentar. Hai guys, Indra Uno, OVOC Indonesia. Kali ini dapat kiriman dari dampingannya OVOC Kalam Indonesia dari Komedi. Saya sebut Pak Indra, harusnya Bapak Medi. Minuman kapulaga Bang Zak. Ya, coba kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya suka manisnya pas, malah nggak terlalu manis karena saya memang suka begitu, dan taste-nya juga atau rasanya pas. Sukses terus Bu Medi. Oke. Oke, sudah disaksikan tadi untuk foto pembuatan, tapi nanti sekarang saya coba sampaikan untuk cara membuatnya. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya tadi ya, kapulaga, jahe, serai, kayu manis, gula aren, lada hitam. Itu untuk yang pertama, cuci bersih serai, jahe merah lalu tiriskan. Yang kedua, jahe merah dibakar sampai kulit jahe berwarna hitam. Tergosong, diamkan beberapa menit, lalu dikerik. Nah, supaya untuk tidak mengurangi rasa yang sangat khas dalam jahe merah tersebut, pengerikan itu juga tidak terlalu sampai ke dalam ya. Jadi bersihkan, diamkan, lalu digeprek. Nah, selanjutnya, siapkan ulekan. Ulek lada hitam dan kapulaga ini berbarengan. Jadi ada dua versi dalam ini, bahwa untuk diulek kapulaga dan lada hitam itu ada yang kalau kapulaga itu ada kulit kapulaga ya. Kulit kapulaga itu boleh dibuka dulu cangkangnya ataupun dimasukkan langsung untuk diulek berbarengan. Oke, jadi uleknya sampai sedikit atau sampai kasar saja supaya tetap teksturnya tetap bisa diolah ya. Terus untuk kemudian jahe merah tadi yang berwarna hitam itu diamkan beberapa menit. Oke, ini sama ya. Terus kemudian lalu masukkan air sampai mendidih ini. Jadi
setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, kita siapkan air sampai hampir mendidih, baru bahan-bahan yang tadi diulek itu dimasukkan ke dalam air yang hampir mendidih, diaduk beberapa menit, dan sampai mendidih baru kita masukkan gula aren, serai, dan tadi dan seluruh yang kayu manis. Nah, di sini ada beberapa versi ketika kita kalau misalnya kita ingin menonjolkan citra rasa kayu manisnya, kayu manis itu harus dimasak sebelum dari bumbu-bumbu tersebut. Tapi kalau misalnya kita mau yang sedang-sedang saja untuk kayu manis, karena kayu manis juga sangat berkhasiat, yaitu bisa dilakukan berbarengan dengan serai gula aren. Kita masak sampai mendidih dan dengan api yang sedang atau kecil, ya. Masak hingga waktu kurang lebih 1,5 jam dan sampai airnya kurang lebih berkurang sampai 50%. Artinya memang bahwa ramuan ini atau minuman ini dibuat dengan pemasakan yang sempurna. Artinya bisa, kalau misalnya ini kan memang tidak menggunakan bahan pengawet ya. Artinya memang bahan pengawet ini tidak baik lah untuk kesehatan. Makanya memang khusus ramuan atau minuman herbal ini tanpa bahan pengawet. Dan ini bisa bertahan kalau di luar pendingin yang baik ya, dengan suhu yang ini masih sampai 2 hari itu masih baik, tapi di luar dari 2 hari kita masukkan ke pendingin. Ya, nah cara penyajiannya mudah sekali. Setelah sampai 1,5 jam sampai warna dari ombe ini kehitaman, itu udah bisa siap disajikan. Jadi ada 3 penyajian dalam bentuk panas, yang suka panas ya, terus yang hangat, yang ketiga dalam bentuk yang dingin. Dingin pun juga selera, mau pakai es atau mau dalam pendingin saja. Nah, kalau untuk khusus yang di pendingin tanpa es, itu harus didiamkan dulu, jangan langsung panas terus ditaruhin es, itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, biasanya untuk ombe kapulaga ini saya pribadi dan keluarga menghidangkan untuk seluruh anggota keluarga, makanya kita bikin itu sebanyak 4 liter dan memang komposisinya untuk 4 liter. Ya, untuk ombe kapulaga sendiri ini memang diproduksi sangat fresh, artinya ada PO, ada permintaan, kita baru buat. Di situ bisa dilihat di dalam slide tuh. Next untuk slide selanjutnya. Oke, ini ada harga jualnya juga. Sebenarnya cukup ekonomis, tapi karena pada saat ini memang bahan bakunya sedang naik atau lagi tinggi, jadi saya pikir ini untuk kesehatan masih layak dikonsumsi dan harganya cukup ekonomis. Ada tiga ya itu ya. Pertama itu yang ukuran 15. Yang ukuran 250 ml. Nah, yang ukuran yang ini adalah ukuran yang 420 ml itu yang premium. Dan ada satu lagi yang 330 itu ukuran yang ekonomis seperti ini. Dan yang paling kecil adalah yang ini yang 250 ml. Jadi ketiga ukuran inilah yang kita buat sampai dengan saat ini. Ada satu lagi memang ukuran yang jumbo, itu ukuran 1 liter. Itu yang kalau kita nyebutnya botol jamu, atau orang yang lebih kenal adalah botol bensin. Tapi kita menyebutnya botol jamu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk memulai produksi ini, kita mulai bilangnya produksi ya, dalam arti produksi ini bisa menjadi usaha yang baik buat kita, bisa juga untuk konsumsi sendiri ataupun kita buat sendiri dengan cukup yang biayanya cukup ekonomis lah. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, modal awalnya ini untuk bahan baku sendiri 250.000 ini kapulaga. Ini catatan ya, 250.000 ini orang bisa bilang wah mahal sekali, tapi ini adalah untuk per setengah kilo ini. Setengah kilo, artinya dengan setengah kilo ini kita masih bisa membuat
2 sampai 3 kali, ya artinya tapi dengan jumlah mililiter yang cukup banyak juga kita bisa bilang bahwa ini cukup ekonomis di tengah-tengah kondisi saat ini. Nah, adapun yang inventaris atau barang-barang dibutuhkan ya seperti biasa itu ada ya kompor pasti ada gasnya ya. Kalau misalnya menggunakan kayu bakar itu saya belum pernah coba, tapi untuk kayu bakar saya pikir itu juga bagus. Cuman untuk saat ini kan kita udah cari yang praktis ya. Jadi pakai kompor gas, panci, centong, teko, saringan dan lain-lain. Dan tadi ini botol kemasan ini. Botol kemasan ini hanya untuk memudahkan kita dalam pemasaran atau untuk memasarkan. Nah, oke, mungkin dari slide ini ada sedikit kata-kata sih dalam arti pada saat sekarang ini ya, bisa next selanjutnya. Saya tidak berpanjang lebar bahwa dalam kondisi sekarang ini semua orang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus siap maju, berkembang, berinovasi untuk dapat menemukan semangat dan rasa percaya diri. Maka percaya diri sendiri bahwa kita mampu dan bisa, dan tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga, orang tua, teman-teman dekat, harus jalin bersinergi dan harmonis dengan tetap mengedepankan kejujuran, kepedulian, nilai-nilai agama, kebudayaan yang dianjurkan oleh guru-guru dan leluhur kita. Nah, ada kata pepatah dari Bob Sadino bahwa kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Dan untuk penutup dari sesi terakhir adalah bahwa kalimat terakhir bahwa percayalah bahwa dengan kemauan yang tinggi, dengan tekad yang kuat, berani ambil resiko dan peluang yang ada, pasti kita akan sukses. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih kepada Pak Medi yang telah menyampaikan resep dan cara pembuatan untuk minuman ombe ya. Ya. Pak Medi. Ya. Iya. Untuk semua peserta yang mengikuti Zoom meeting ini, silakan bertanya apa mungkin yang belum memahami. Jadi ibu-ibu boleh bertanya ibu-ibu dengan Pak Medi. Bagaimana menuju Pak Medi menjadi sukses, menjadi P5-nya atau pemasarannya juga oke. Ibu-ibu boleh bertanya. Ayo, ibu peserta, silakan. Penjualannya gimana? Sini banyak, Mak, yang nggak pada pakai. Rasain lo. Yang mau nanya nggak? Ukuran airnya. Ayo. Ukuran airnya. Halo. Yang mau bertanya ke sini ibu kalau nggak buka handphone. Jadi siap ibu melalui media di sini aja. Ayo bu, malu bu, makanya sesat di jalan. Ibu bertanya di sini, menteri langsung jawab, nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya bertanya, kalau ukuran airnya itu berapa? Dalam tadi ukuran yang disebutkan tadi itu bumbunya, resepnya itu ukuran airnya berapa? Itu untuk ukuran airnya 4 liter, Bu. Jadi 4 liter. Ukuran air 4 liter, Ibu. Ya, Nah, kan ada selanjutnya, Ibu mau bertanya apa lagi? Yang resep tadi itunya berapa? Ukurannya berapa ukurannya yang? Oke, nanti gini. Insya Allah kepada ibu-ibu semua peserta untuk masalah video dan resepnya nanti akan kita share melalui grup kita.
Jadi saya menunggu dari pihak OKOC untuk ke kita. Yuk, makasih Pak Medi. Ayo Ya, selanjutnya. sama-sama. Siapa yang mau tanya? Oke. Ini sekarang ada yang sini. Ini, Dek. Nah, ini Pak Medi. Mula-mula gimana Pak Medi dalam memulai usaha pembuatan atau usaha dalam minuman ombe ini. Jadi ibu-ibu ada yang bertanya, bagaimana cara pemasaran awalnya? Monggo Pak Medi. Perlu saya sampaikan kepada ibu semua bahwa kalau ibu-ibu kan enak Bu ya, ibu rumah tangga. Saya pun saat ini sedang masih bekerja Bu ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita, kita hanya siapkan aja bahan-bahannya. Kita tiris yang mau nanya dicatat itu. aja, nanti saya sampaikan. Dicatat aja. Ya Bu, halo. Ya, halo. Halo ya. Biar kelihatan kamera. Ibu nanya. Nggak perlu pakai beginian dong. Enggak usah. Saya lanjutkan kembali ya Pak ya. Ibu ya, saya lanjutkan kembali untuk cara pemasarannya itu sangat mudah sekali. Kita punya banyak grup Ibu ya. Kita punya banyak grup, kita keluarga. Jadi inti dari pemasaran itu adalah jaringan. Jadi kita harus memasarkan atau kita mengenalkan produk kita ini ke yang paling mudah, yaitu tetangga, keluarga, grup-grup, ya baru nanti ke media-media elektronik lainnya. Misalnya bisa saja di Instagram, di WA, di YouTube. Artinya lebih kepada kita membangun jaringan Bu ya. Kita membangun jaringan, kita komunikasi dan koordinasi yang baik dengan sesama. Gitu. Sudah jelas apa bagaimana? Oke, makasih Pak Medi. Ya, insya Allah sudah jelas. Jadi ibu-ibu bisa memasarkan melalui, kalau bahasa saya tutur tinular dulu ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kan mungkin ada komunitas, pengajian dan lain sebagainya. Ibu-ibu bisa mulai menawarkan produknya ke teman-teman dulu ya Pak Medi ya. Betul. Nah, baru kita nanti dari satu mulut ke mulut lain, insya Allah ibu-ibu akan berjalan usahanya. Udah ngerti ibu-ibu? Oke. Ini sekarang ada yang mau bertanya lagi nih Pak Medi. Boleh. Manfaat dari minuman ombe itu sendiri apa ya? Oh, jadi gini Bu, manfaat dari ombe ini sendiri pertama Jadi manfaat dari minuman ombe yang paling iya. utama adalah untuk menjaga atau meningkatkan imunitas Bu. Jadi di tengah-tengah situasi pandemi wabah corona ini sangat layak lah untuk dikonsumsi ya. Jadi membuat suhu tubuh kita di dalam juga menjadi hangat, jadi terkontrol gitu. Jadi bukan hanya nikmat tetapi juga sangat penting untuk meningkatkan imunitas dan stamina atau daya tahan tubuh. Jadi ketika kita apapun, kalau misalnya dalam tubuh kita udah bagus imunitasnya, maka insya Allah penyakit-penyakit ataupun yang dari luar insya Allah bisa ditangkal. Seperti itu Ibu Bapak. Gimana Ibu? Sudah jelas? Ya, gimana ibu-ibu dengan pertanyaannya apa manfaat dari minuman ombe yang memang seini dengan minuman khas Betawi yaitu bir peletok. Jadi manfaat dari minuman ombe itu sendiri adalah bisa meningkatkan imunitas kita. Bagus buat sekarang yang lagi. Jadi buat sekarang ibu-ibu dengan keadaan kita yang masih dalam keadaan corona dan lain, yang diperlukan adalah kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Kenapa begitu? Karena di minuman ombe itu terjadi banyak bahan-bahannya yang dari rempah-rempah, terutama jahe, ya Bu. Jadi ibu nanti kita mulai praktek, kita minum, biar ibu nggak kemana-mana. Paham ya ibu-ibu? Ya, terima kasih Pak Medi. Pertanyaan selanjutnya adalah kekuatan kemasannya berapa? Berapa lama? Jadi istilahnya masa expire.
dia baik masuk kulkas ataupun dia dalam keadaan fresh. Itu Ya, aja Pak jadi Medi. Terima kasih. tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya dia hanya didiamkan, karena kita masak dengan kondisi yang sempurna, itu 1-2 hari itu masih layak minum, masih baik untuk minum. Tetapi lewat dari 2 hari kita harus taruh ke pendingin atau chiller ya, atau kulkas lah bahasa kita ya. Ya, itu harus taruh pendingin baik sampai dengan 7-10 hari. Seperti itu, Bu. Jadi, kenapa kalau misal lebih dari 10 hari gimana? Kalau menurut saya namanya minuman yang tidak ada pengawetnya, memang pasti ada masanya. Makanya itu kemarin kita uji bahwa untuk ketahanan di dalam pendingin bisa sampai 10 hari baik atau layak konsumsinya. Itu. Sudah jelas Ibu? Jadi Ibu kurang lebihnya sekitar 10 hari ya Pak Medi ya. Ya, di dalam pendingin ya Bu ya. Deh kalau bahasa ininya ya. Di dalam pendingin ya Bu. Karena itu tetap maksudnya dalam lemari kulkas. Ya, itu untuk tetap mempertahankan rasa dan citra rasa ombe Kapulaga Bang Zek itu sendiri itu Bu. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga nih Pak Medi. Ya. Ciri-ciri istilahnya, tanda-tanda kalau minuman ombe ini sudah tidak layak untuk kita konsumsi, baik yang di dalam kulkas ataupun yang di luar kulkas gitu ya. Kan kadang-kadang kita kan suka lupa nih. Nah, 10 hari terna. Jadi ciri-cirinya kalau minuman ombe itu sudah tidak layak dikonsumsi, itu apa ya? Sebenarnya kalau untuk mencirikan itu mudah sekali Bu. Nanti kalau dalam kemasan itu kan ada tanggal proses ya. Artinya diproses tanggal berapa kita tulis tuh di situ tuh. Oke. Dalam botol itu tanggal proses. Nah, nanti kita bisa hitung. Tapi untuk memastikan kembali bahwa minuman ini masih layak konsumsi, itu coba kita kocok buihnya, dari buihnya dan baunya. Kalau misalnya memang kalau saya pun kalau setelah 10 hari pun kalaupun kita kocok dan kita lihat warna dan rasanya pun kalau dicium masih segar, tapi tidak saya sarankan untuk diminum kembali gitu, karena kan ini kan tanpa pengawet ya. Jadi lebih baik kalau dalam kondisi yang masih standar gitu. Seperti itu. Jelas Bu? Ya. Terima kasih. Jelas. Ibu-ibu paham kan ya? Jadi masa expire istilahnya itu kita bisa lihat, misalnya ibu bikin tanggal 1, masukin ke kulkas. Nah, paling tidak sampai dengan tanggal 10. Jadi kalau sudah tanggal 10 ke atas, jangan diminum. Kita tadinya obat, akhirnya bisa jadi nggak obat ya. Paham ya ibu-ibu? Oke, ada pertanyaan lagi dari Kalidres, karena akan kita serahkan ke Duri Selatan. Ya, silakan untuk peserta yang berada di Kelurahan Duri Selatan untuk mengadakan pertanyaan ataupun peserta-peserta yang mengikuti dan bergabung dalam link kita. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Silakan, ayo silakan peserta. Boleh Bu. Iya. Ayo boleh, peserta boleh. Duri Selatan. Ya. Jadi pertanyaannya tadi bisik-bisik tetangga Pak Medi, boleh nggak minuman itu diminum tiap hari katanya? Boleh banget Bu, boleh. Tetapi gini Bu ya, untuk kan ada yang ini Bu ya, ada yang ukuran 420, ada yang ukuran 250, ada yang ukuran 330. Kalau untuk konsumsi tiap hari, saya pikir maksimal untuk yang 420 cukup. Artinya pagi misalnya separuhnya, dan sore atau malam separuhnya itu cukup. Gitu. Takutnya Bu ya, takutnya kalau misalnya kebanyakan. Ini Pak, untuk ya. Mules ya, kebanyakan ya. Bisa mules, bisa mencret istilahnya sama kalau dalam kondisi yang misalnya lambungnya dia kurang baik ya,
itu sebenarnya sih kan ini kan herbal Bu ya. Cuman segala sesuatu kalau yang berlebihan kan nggak baik Bu ya. Nah, makanya kita sesuaikan dengan dosis atau takaran yang dianjurkan atau disarankan. Seperti itu. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak Medi. Boleh, Bu. Yang bisa mengkonsumsi minuman ombe ini berkisar mulai umur berapa sampai umur berapa gitu loh. Kalau untuk umur sih kita tidak ada batasan Bu ya. Tapi kalau untuk bayi ya bisa ya. Bayi itu dalam arti ya 0 sampai dengan 2 tahun belum dianjurkan lah ya. Karena kan memang ini komposisinya memang komposisi yang sangat sempurna kalau menurut kami. Tapi mungkin kalau dengan komposisi yang diturunkan itu bisa saja. Bisa saja. Jadi kalau mulai dari umur 5 tahun pun sampai kakek-kakek sampai umur 100 tahun pun juga nggak masalah. Karena ini kan minuman herbal. Itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Medi. Ini satu lagi pertanyaan nih. Ya, ini pertanyaannya Pak Medi. Ya. Mungkin juga ke faktor dan penyakit bawaan. Misalnya dia punya sakit diabetes atau darah tinggi atau jantung. Apakah boleh minum minuman ombe atau Briperto? Sebenarnya sih nggak masalah Bu ya, karena kalau misalnya darah tinggi ya kan kita bisa, kalau untuk yang saya jual ini memang benar-benar kadar gulanya juga yang tadi kata Pak Indra itu tidak terlalu manis ya, darah tinggi itu tidak terlalu manis, jadi memang minumannya sedang saja untuk rasa manis itu sendiri, karena kan dari gula aren Bu ya, bukan dari gula yang industri, jadi memang tidak masalah selama ini, untuk kesehatan tidak ada masalah. Tapi tadi saya bilang bahwa segala sesuatunya harus dengan takaran atau tidak berlebihan. Jangan kalau misalnya orang sehat pun kalau minum langsung 2-3 botol ya langsung bisa celaka juga ya kalau kebanyakan gitu ya. Tapi bisa dengan 1 sloki, 1 sloki atau 2 sloki bisa untuk yang diabetes, darah tinggi gitu. Iya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu pertanyaan bahwa siapa dan apa yang boleh meminum itu sesuai kembali lagi ke aturan dan komposisi keadaan tubuh kita, ya kan? Misalnya ya kalau memang gula berarti kita tidak boleh minum terlalu banyak atau mungkin gulanya pada saat pembuatan dikurangin. Satu lagi nih Pak Medi, orang hamil boleh nggak minum minuman ini? Tidak ada pantangan Bu untuk orang hamil dan ibu menyusui. Namun tidak kita sarankan terlalu banyak ya. Tadi saya bilang kalau hanya seseloki ataupun yang gelas kecil itu nggak masalah. Ya, terima kasih. Ibu-ibu udah paham ya? Oke, nanti pertanyaan akan kita serahkan kepada peserta di luar kita. Ya, alhamdulillah. Duri Selatan, coba. Pokja, ada pertanyaan nggak ya? Di mute kayak ini. Saudaranya kayak Mama Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Pak Medi ya. Siap Bu. Mohon izin mau bertanya Pak Medi, Bu Yati. Ini tadi kan saya udah lihat bahwa modal utama itu sebesar 250.000 ya Pak Medi ya. Iya. Itu kira-kira menghasilkan berapa liter ombe Pak?
Itu kalau dengan modal segitu dengan kondisi saat ini yang sekarang bisa kurang lebih 5 liter, Bu. Oh, jadi dari 5 liter itu baru kita bagi-bagikan sesuai dengan kemasan yang akan kita yang akan kita taruh di kemasan itu ya, Pak ya. Ya, kurang lebih. Tapi begini, Bu ya. Artinya bisa sangat dimungkinkan lebih. Karena begini, Bu. Yang sudah saya lakukan adalah ketika bahan-bahan atau ramuan itu diolah pertama, itu masih bisa kita olah lagi. Kita pilihkan bahan yang masih bagus, yang habis direbus itu masih bisa kita pakai kembali sampai maksimal 2 kali. Tapi kita lihat, ya. Jadi kalau misalnya kalau gula aren kan pasti larut, Bu ya. Kalau gula aren larut berarti nggak bisa dia. Kalau misalnya jahenya, serehnya, terus kayu manisnya itu masih bisa dipakai kembali. Ya, tapi berarti juga, dalam artian dengan 250.000 itu kita bisa masak 2 kali 5 liter. Iya dong Pak Medi ya? Betul sekali. Ya, artinya kita hasilkan adalah 10 liter ya Pak? Iya, betul sekali. Baru nanti kita bagikan begitu ya Pak ya? Ya. Sesuai dengan kemasan kemasannya itu sendiri ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oke. Cukup itu aja Pak Medi pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya Bu. Halo, gimana untuk ibu-ibu yang lain? Duri Selatan, coba ditanya dong yang banyak-banyak. Biar nggak salah pemahaman nih. Kita tanya dulu semuanya. Ini udah ada. Pak Medi mungkin kalau tidak ada yang nanya di video mungkin bisa baca di chat. Ini. Oh iya, oke sebentar ya. Satu-satu. Jangan pakai sabun cuci tangan sama. Enak aja sabun cuci tangan apa? Oke. Saya kan nggak pakai. Ini belum dipakai nih. Sabun. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya dimasukkan di dalam kulkas, bisa diangkat kembali? Dibacakan atau dijawab aja Pak Medi? Ini saya langsung bacakan dan jawab ini. Ya, ya. Nah, jadi yang untuk pertanyaan pertama, untuk yang misalnya dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini ya Bu ya, kalau untuk dimasukkan ke dalam kulkas, itu dalam kondisi jangan yang panas Bu ya. Jadi didiamkan dulu di luar, masukkan ke dalam kulkas, nanti dihangatkan kembali boleh. Sama saja, tetapi ketika ada di luar kulkas, itu hanya 1-2 hari saja. Tapi nggak bisa nih misalnya dalam kulkas keluarin lagi, dalam kulkas keluarin lagi. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya udah masukkan kulkas, ya kulkas saya taruh lagi ke kulkas. Kalau misalnya mau dihangatkan boleh. Yang diangkat secukupnya, nanti diminum, terus habis itu bisa ditaruh kulkas lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Terus baru tadi udah dijawab tuh yang usia di bawah 2 tahun. Kalau bisa sih disarankan untuk tidak dulu. Karena kandungannya cukup istilahnya untuk orang yang anak-anak boleh. Tapi kalau di bawah 2 tahun kan itu hitungannya bayi ya, balita. Jadi lebih baik mengkonsumsi yang makanan-makanan yang lain pendukungnya saja. Pak Medi. Ya, betul. Ya, gimana Pak? Pak, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dari Duri Selatan. Iya. Kurang ditampilkan ininya loh Pak, maksudnya kurang dimengerti bahan-bahan apa yang harus
ituin ditampilkan di layar. Tadi udah, nih saya sebutkan kembali nih untuk bahan-bahannya cukup mudah Bu. Itu hanya kapulaga, jahe merah, serai, kayu manis, gula aren, lada hitam, dan air. Itu aja Bu. Gambar foto kitanya. Minta tolong untuk adminnya bisa menampilkan kalau yang diperlukan bahan-bahannya. Nah itu Bu ya. Ini kita dapat dari kita, berarti kan udah nyari ini. Nanti materialnya yang dia bikin. Ini yang lain aja aku dapat uangnya kita. Terserah apa yang Itu Bu, kurang lebih bahan-bahannya sangat mudah sekali untuk didapatkan. Tetapi gini Bu ya, untuk bahan-bahan ini sendiri ada beberapa bahan yang memang kita bahan-bahan pilihan Bu ya. Artinya kalau untuk kayu manis itu sendiri saya dapatnya di tempat yang biasa dari Bali, tempat saya membelinya. Terus untuk gula aren sendiri saya ngambilnya itu dari Rangkas Bu. Jadi gula aren dengan bentuk batok agak lonjong. Untuk yang lain-lainnya sih masih sama saja, bisa didapatkan di mana saja. Tapi kalau untuk ciri khas kami, untuk ombe kapulaga Bang Zek, untuk kayu manis dan gula arennya itu kita dari tempat yang khusus. Artinya tetap kita produksi dalam negeri kita sendiri dan tetap mencitrakan bahwa ini adalah rempah-rempah Indonesia punya lah, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silakan. Oke Pak Midi, makasih banyak Pak. Siap. Punya. Ya. Boleh tanya untuk sesinya apakah sudah sampai di sini atau masih lanjut? Sampai jam 11 ya Pak Medi. Oke, siap. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Kalau sudah tidak ada lagi bisa kita tutup Pak. Sepertinya sudah tidak ada ya. Yuk, oke Mbak Vika, ini ada satu lagi. Live kita Boleh, sampai Bu. jam 11 ya. Ini ada Ya. satu lagi Ibu mau nanya nih. Boleh, Bu. Ya Ibu, mau nanya apa tuh? Yang mana? Oh. Oke. Pertanyaannya gini Pak Medi. Ya. Halo Pak Medi. Ya. Biasanya kan bahan-bahan ada kayu. Gimana Bu? Bisa diperjelas Oh, kembali? Bapak hanya dari kader, biasanya kan bahan-bahan ada kayu secang. Kok Bapak tidak pakai? Apa ada perbedaan rasa atau bagaimana? Ya, karena gini Bu, kalau Kayu secang. kalau kayu secang itu memang identik sekali dengan bir peletok Bu. Ya, itu sangat identik sekali dengan bir peletok. Tapi karena kami ataupun dari nenek kakek kami memberikan ramuannya itu, ya kami pakai sampai sekarang. Jadi menggantinya dengan kapulaga. Karena sebenarnya ya kandungannya kurang lebih sama Bu. Oke. Ini Bu ya, saya coba jelaskan bahwa minuman ombe dengan bir peletok itu identik, serupa tapi tak sama. Jadi kenapa ombe tidak mempergunakan kayu secang? Jadi makanya dia punya warna tidak merah. Jadi guna kita mempergunakan kayu secang pada minuman bir peletok itu untuk mewarnai. Jadi dia tidak mempengaruhi rasa, hanya warna untuk daya tarik aja. Paham ya Ibu? Oke, terima kasih.
Iya, Bu. Ibu-ibu dari Duri Selatan atau ibu-ibu yang melakukan di rumah, kalau memang sudah waktu kita untuk Zoom meeting ini sampai jam 11. Ya, sekarang Iya. udah 11.55. 10.55. 10.55 ya? Iya. Jadi Kelurahan Duri Selatan bersih. Nah, kita dari Kalideres mungkin insya Allah kita sudah cukup. Nah, kita beri kesempatan kepada Kelurahan Duri Selatan, Malaka, Jembatan Bersih, dan ibu-ibu yang mengikuti bergabung dalam chat. Tidak ada pertanyaan, kita akan tutup acara Zoom. Silakan itu kalau dari audiens yang lain ada donat dari aku, oke kalam juga, atau dari yang lain mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kelurahan Roa Malaka atau Jembatan Besi mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bu. Ini dari Duri Selatan. Beradu. Sok. Oh, silakan. Iya, maksud. Bentuknya ya ini cutit ini ditaruh di ku. Ya ampun. Ibu yang dari Roa Malaka itu mungkin moodnya udah bisa dibuka itu Bu. Bukan lagi Bu. Oh, ya. Ya Pak. Ya, silakan Ibu. Halo. Ya Pak, saya mau tanya ke Pak Pedi. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, seandainya kita mau bikin ombe kapulaga itu, kita gulanya kita ganti dengan gula tropicana bagaimana Pak? Karena kita sumamanya ada yang kena diabetes gitu Pak, diganti untuk sendiri gitu. Jadi gini Bu, karena kekhasan dari ombe ini sendiri adalah dari warnanya itu sendiri agak kehitaman, itu berasal dari kayu manis dan gula aren yang kita pakai. Bagi yang misalnya tidak merasa nyaman dengan gula aren, dia boleh mengganti. Tetapi tidak menggantinya atau menambahkan di dalam langsung ke ini ya Bu ya, pada saat masak ya. Jadi nanti setelah seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak Medi atas jawabannya. Ya. Oke, makasih. Ya, ibu-ibu dari Kelurahan Jembatan 5 atau Jembatan Besi ada yang mau bertanya, silakan. Yang ada perbedaan yang tolong enggak gitu aja. Terus ada
Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PK Pokja 2 PKK Kelurahan Cengkareng Timur mau bertanya. Silakan, Ibu. Ini kan ombe kapulaga. Itu bisa nggak divariasi gitu loh. Terus rasanya misal ditambah jeruk nipis atau jeruk lemon. Bisa mengurangi atau mengurangi manfaatnya nggak sama dengan ombe kapulaganya? Rasanya gitu dan manfaatnya gitu. Iya. Ya cuma itu. Jadi Iya. gini, Bu. Kalau untuk jeruk nipis dan jeruk lemon itu, iya, kita gabungkan pasti akan mempengaruhi rasa, Bu. Tetapi saya sedang melakukan inovasi tidak kepada jeruknya, Bu, tetapi daunnya. Oh, daunnya. Ya, daunnya. Daun jeruk ya. Sedangkan Daun tadi jeruknya. kayaknya tidak ada daun jeruknya ya, Pak. Ombe Tidak ada. kapulaga. Tidak Tapi bisa divariasi dengan daunnya ya. Bisa, Bu, tapi untuk komposisinya saya masih dalam tahap eksperimen, dalam tahap menguji. Iya, ya uji coba. Iya. Karena pada prinsipnya kalau misalnya contohnya ada yang kemarin juga bilang ke saya bahwa, Pak bisa nggak dengan gula batu? Oh bisa banget. Iya. Tetapi kekhasan dari ombe itu sendiri kan warnanya akan berkurang. Oh Tapi iya, kalau tidak hitam. Rasa tetap sama. Iya. Kayak misalnya gula batu itu sendiri juga itu ada banyak, Bu. Saya tahu nih ada warna putih, ada warna kuning, ada segala macam. Iya, betul. Kita pakai gula batunya itu karena belum dapat istilahnya pembuatnya, produsennya. Tapi yang kita sarankan gula batu yang berwarna agak kekuningan. Oh, kuningan, iya, butak, yang butak ya. Ya betul yang butak. Tapi itu hanya variasi sendiri aja. Tetap kalau untuk ombe ini sendiri kita sudah fix dengan gula aren dari Iya. Itu memang beda, sangat beda, Bu. Ibu bisa nanti kalau misalnya kayak saya sudah mulai mempraktekkan misalnya gula aren yang biasa nih, yang bulat itu, pakai daun itu beda rasanya. Gula aren yang batok kecil-kecil itu juga beda rasanya. Tapi khusus untuk saya untuk tetap menjaga cita rasanya, tetap saya pakai gula aren dari Ranah. Gula aren. Iya. Oke, begitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ya. Makasih Pak Medi. Makasih Ibu-ibu. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Halo. Jam berapa? Oke. Oke Mbak Vika, karena waktu juga sudah jam 11. Kita juga terima kasih Sama-sama, telah Ibu. difasilitasi Pak Medi selaku narasumber. Terima kasih banyak yang telah berbagi ilmu dengan peserta-peserta kami dari Sudin Trans dan Energi. Iya. Sehat-sehat semua ya, Bu, di sana. Alhamdulillah. Ya, jaga kondisi tubuh, Gimana Pak jaga Vika? Langsung saya tutup aja ya. Ya. Yuk, oke. Kita kembali selesai sudah acara Zoom meeting kita hari ini. Kita berkolaborasi dengan OKOC Indonesia untuk ibu-ibu dan peserta yang lainnya. Mas, untuk komposisi resep, video dan lainnya, insya Allah nanti akan kita share. Akan kita share ke ibu-ibu yang lain yang mengikuti Zoom meeting ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita tutup acara Zoom meeting kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.